Halo, perkenalkan nama saya Renalda Rampu Wajuru. Saya mahasiswa D3 Kebidanan dari Universitas Respati Yogyakarta. Dalam video ini saya melakukan konseling, yakni video ini adalah video pemenuhan tugas saya. Video ini diberikan oleh ibu saya, Ibu Kenik, selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan reproduksi. Kemudian di dalam video ini saya melakukan konseling tentang pasca pemasangan KB implan atau KB susuk. Nah, di video ini yang pertama saya menjelaskan dulu tentang evaluasi tindakan, kemudian yang kedua saya menjelaskan tentang penanganan dari efek samping, kemudian yang ketiga itu saya menjelaskan efek samping dari komplikasinya. Kemudian saya meminta ibu untuk kunjungan ulang bila mana ibu merasakan atau ibu mempunyai komplikasi ataupun jika diperlukan untuk ibu bisa datang kunjungan ulang ke BPM saya. Jadi baik, untuk mengetahui kelanjutan videonya silakan menonton video saya. Terima kasih. Baik Ibu, tadi kan kita sudah selesai melakukan pemasangan alat kontrasepsi implan ya Bu. Ya, Nah di sini apakah ada yang Ibu ingin tanyakan dari yang tindakan yang sudah kita lakukan tadi Bu? belum ada Bu. Baik Ibu, mohon maaf di sini saya akan melakukan sedikit evaluasi ya Bu. Evaluasi saya di sini saya akan bertanya kepada Ibu untuk melihat lagi seberapa jauh pemahaman Ibu tentang KB implan ini ya Bu. Baik Ibu, saya akan bertanya kepada Ibu dari tindakan dan yang saya sudah jelaskan tadi di awal. Apakah Ibu bisa menyebutkan apa saja efek samping dari KB implan Bu? Hal tidak teratur, nyeri payudara, sakit kepala, dan juga jerawat. Baik Ibu, berarti Ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan tentang KB implan ya Bu? Iya Bu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus Ibu lakukan setelah pemasangan KB implan ini ya Bu. Baik, yang pertama yang Ibu lakukan setelah pemasangan implan ini, Ibu harus rajin melakukan perawatan pada lukanya ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian yang kedua, pada bagian luka ini kemungkinan akan terjadi memar atau sedikit kemerahan ya Bu ya. Kemudian juga Bu, selain kemerahan dan juga seperti terjadi memar, nanti pada luka Ibu akan mengalami pembengkakan ya Bu ya. Jadi di sini Ibu harus pintar-pintar merawat lukanya. Kemudian pastikan luka Ibu itu bisa kering ya Bu ya. Baik Ibu, saya sudah selesai menjelaskan tentang apa yang harus Ibu lakukan setelah pemasangan KB ini ya Bu. Kemudian sekarang kita akan masuk pada penjelasan tentang penanganan terhadap efek samping. Jadi perlu Ibu ketahui dulu, selain tadi efek sampingnya Ibu sudah sampaikan, saya sedikit mengulang lagi ya Bu ya. Di sini nanti efek sampingnya adalah penambahan berat badan, kemudian Ibu akan mengalami nyeri payudara, kemudian juga ada penumbuhan jerawat, kemudian juga sakit kepala ya Bu ya. Jadi di sini saya mulai dulu dari yang pertama, yaitu tentang nyeri pada payudara Ibu yang akan Ibu rasakan. Itu Ibu bisa menanggulanginya atau penanganannya itu bisa dengan kompres hangat. Kemudian Ibu juga bisa dengan rajin berolahraga ya Bu. Kemudian yang kedua di sini adalah sakit kepala. Sakit kepala di sini bisa saja ditimbulkan karena Ibu kurang istirahat atau juga Ibu stres atau banyak pikiran. Jadi yang harus Ibu lakukan di sini adalah Ibu harus banyak-banyak istirahat. Kemudian ketika Ibu merasa stres atau ada masalah, Ibu mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian untuk menghindari stresnya, Ibu bisa melakukan hal-hal yang Ibu suka, entah itu memasak atau membersihkan rumah. Jadi bisa dilakukan seperti itu ya Bu ya. Kemudian juga yang berikutnya itu adalah jerawat. Jerawat di sini itu biasanya terjadi karena penyumbatan pori-pori ya Bu ya. Biasanya itu karena suka jarang cuci muka, kemudian
kalau misalnya ibu dari bepergian di luar, ibu langsung memegang muka ibu ya Bu ya. Jadi di sini untuk bagaimana penanganannya mengurangi jerawat yang terjadi pada ibu itu bisa ibu lakukan dengan rajin membersihkan muka. Kemudian ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat ya Bu ya, tidak makanan yang terlalu berminyak. Baik Ibu, sekarang kita masuk pada yang berikutnya, yaitu adalah penambahan berat badan. Nah, penambahan berat badan di sini penanganannya Ibu bisa dengan melakukan pola hidup sehat, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yaitu makanan yang rendah lemak, dan juga Ibu harus rutin berolahraga ya Bu ya. Baik Bu. Dan juga ibu harus banyak istirahat dan mengelola seperti tadi stres ibu ya Bu. Baik Ibu, di sini juga ada perubahan siklus menstruasi. Nah, untuk penanganan perubahan siklus menstruasi di sini sebelumnya saya jelaskan dulu kalau perubahan siklus menstruasi di sini normal ya Bu ya. Kemudian untuk penanganannya ibu bisa sama seperti tadi, ibu bisa melakukan istirahat yang cukup, kemudian sedikit melakukan olahraga ringan, atau juga ibu bisa dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat. Kemudian ibu harus menjaga pikiran ibu, menjauhkan ibu dari stres. Jadi karena stres di sini juga bisa menghambat menstruasi ya Bu ya. Jadi itu hal yang tadi beberapa yang saya jelaskan kepada ibu yang harus ibu lakukan jika efek samping ini terjadi kepada ibu. Setelah penggunaan atau pemakaian KB implan ini Bu, biasanya juga akan terjadi komplikasi, tetapi komplikasi ini jarang terjadi. Biasanya hanya terjadi di beberapa orang, tetapi saya jelaskan kepada ibu jika nanti ibu merasakan komplikasi tersebut ya Bu ya. Kemudian di sini saya akan berikan contoh komplikasinya. Yang pertama itu adalah penurunan libido, kemudian yang kedua adalah mood swing. Jadi atau perubahan mood. Kemudian untuk mengatasi yang pertama tadi yang saya jelaskan tentang perubahan libido, ini ibu bisa melakukannya dengan rajin berolahraga. Kemudian kepercayaan diri di sini penting ya Bu. Karena kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana pasangan kita juga mempunyai semangat. Baik, kemudian ibu juga untuk mengurangi penurunan libido di sini ya Bu, ibu harus menangani stres, yaitu ibu harus mengurangi stres dengan menemukan seperti tadi yang saya sudah jelaskan pada efek samping yang saya sudah jelaskan di awal kepada ibu, itu ibu harus mencari solusi dari masalah ibu, kemudian ibu temukan hal-hal yang membuat ibu itu tidak stres. Kemudian Bu, tentang kepercayaan diri yang tadi saya sudah jelaskan, di sini ibu harus pentingnya memiliki kepercayaan diri ya Bu ya. Jadi ketika nanti ibu melakukan hubungan suami istri dengan suami, jadi ibu tidak perlu ragu-ragu dan juga ibu tidak perlu merasa minder. Ibu harus punya kepercayaan diri yang besar. Baik Ibu, kemudian yang kedua di sini kita akan membahas tentang perubahan mood ya Bu. Perubahan mood di sini bisa ibu penanganannya bisa ibu lakukan dengan sama juga ya Bu, rajin berolahraga, kemudian ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, terus tidur yang cukup, kemudian hindari stres, dan sekali lagi saya ingatkan kepada ibu untuk ketika ibu ada masalah atau sedang ada konflik, ibu harus temukan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga masalahnya tidak membebani ibu dan membuat ibu menjadi stres. Baik Ibu, saya sudah menjelaskan kepada ibu tentang yang pertama tadi, saya mengevaluasi ibu atau melakukan evaluasi ibu tentang tindakan yang saya sudah lakukan tentang KB implan ini. Kemudian yang kedua, saya menjelaskan kepada ibu bagaimana penanganan tentang efek samping dari pemakaian KB implan ini ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya, saya menjelaskan kepada ibu penanganan bila mana ibu mengalami komplikasi ya Bu ya. Jadi
Untuk terakhir yang saya ingin beritahu kepada ibu, yaitu ibu harus melakukan kunjungan ulang. Maksimal kunjungan ulangnya itu bisa ibu lakukan jika diperlukan. Jadi jika diperlukan di sini maksudnya jika nanti sewaktu-waktu ada yang ingin ibu tanyakan atau ada yang ingin ibu lakukan lagi, atau pemahaman ibu yang kurang seputar tentang KB Implan ini, ibu bisa datang kunjungan ke tempat saya kapan saja ibu perlukannya, Bu ya. Baik, Bu. Baik. Apa ada lagi yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya ya, Bu ya, untuk memakaikan KB Implan kepada ibu. Selamat siang. Baik, itu tadi video saya tentang konseling pasca pemasangan KB Implan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan saya dalam melakukan tindakan. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya.